Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi di vlog belajar UI kali ini. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada suara motor, ada suara anak-anak, atau gangguan-gangguan lainnya pada video kali ini. Karena memang Bu Ai ingin videonya lebih live aja gitu ya. Jadi kalian tahu sebenarnya kondisi Bu Ai buat video seperti apa sih. Nah, kalian bisa lihat di video kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Ai ingin melanjutkan kembali video pembelajaran seni budaya kelas 7 tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, pada pertemuan sebelumnya atau pada part 1 ya, kita sudah membahas tentang pengertian menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Masih ingat? Baik, menggambar apa sih? Kita harus ulang lagi ya. Coba apa sih pengertian dari menggambar? Teman-teman masih pada ingat semuanya? Ya, menggambar adalah kegiatan seni rupa yang di dalamnya membutuhkan atau melibatkan unsur imajinasi kalian. Lalu bagaimana dengan menggambar flora, menggambar fauna, dan juga alam benda? Ya, menggambar flora merupakan kegiatan menggambar yang objeknya adalah tanaman, tumbuhan. Lalu kalau misalnya menggambar fauna, berarti objek menggambarnya adalah hewan. Dan kalau misalnya menggambar alam benda, berarti objek menggambarnya adalah alam sekitar kita, atau lebih difokuskan adalah benda yang memiliki ruang atau dia memiliki volume. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ke unsur selanjutnya ya, ke bagian-bagian selanjutnya atau ke sub selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas di bab 1 ini adalah selain pengertian menggambar flora, fauna, dan juga alam benda, kita masuk ke unsur menggambarnya. Jadi unsur menggambar itu sebenarnya sama dengan unsur seni rupa. Apa aja? Jadi yang pertama ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada gelap terang, dan lain-lain. Nah, di unsur menggambar ini atau unsur seni rupa ini banyak banget nih yang biasanya sering ditanyakan, seperti begini, unsur terkecil di dalam seni rupa apa sih gitu. Kira-kira kalau boleh tanya ke kalian, unsur terkecil pada seni rupa apa? Kalian bisa jawab gak? Ya, titik. Jadi titik merupakan unsur terkecil di dalam seni rupa dan juga unsur terkecil di bagian unsur menggambar. Jadi sama aja ya, maupun unsur seni rupa atau unsur menggambar itu sama aja, karena kan menggambar sendiri merupakan bagian dari seni rupa. Masih ingat kan apa itu seni rupa? Ya, seni yang di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti ada garis, tekstur, bentuk, warna, dan lain-lain. Oke, jadi video kali ini agak santai ya, lebih santai dari biasanya karena memang Bu Ai pengen lebih natural sedikit gitu. Jadi tapi Bu Ai mengusahakan agar materi tetap tersampaikan dengan baik ke kalian. Oke, tadi kita sudah membahas unsur ya. Jadi unsur dalam menggambar itu ada titik, garis, bentuk, warna, bidang, gelap terang, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke prinsip menggambarnya. Jadi prinsip menggambarnya itu apa aja? Baik, selanjutnya adalah prinsip menggambar. Jadi di prinsip menggambar ini ada banyak ya. Ada yang pertama adalah perspektif. Lalu ada komposisi, ada proporsi, dan juga ada gelap terang. Jadi untuk bab pertama ini kalian cukup tahu 4 aja sih untuk prinsipnya ya. Perspektif, komposisi, proporsi, dan juga gelap terang. Oke, yang pertama adalah perspektif. Apa sih Bu Ai perspektif itu? Jadi perspektif itu adalah ukuran atau gambar sebenarnya. Jadi ketika kalian menggambar nih, perspektif ya, ini pengertian perspektif ya. Misalnya di sini yang paling dekat dengan Bu Ai adalah laptop gitu ya. Nah, Bu Ai pengen menggambar laptop ini. Jaraknya kan dekat kan dari Bu Ai. Berarti kalau misalnya objeknya lebih dekat dengan penggambar gitu ya, karena Bu Ai yang gambar, dia harus lebih besar, ya kan? Sama seperti kalau misalnya bendanya jauh, berarti kan bendanya kecil kan. Nah, itu yang dimaksud
Itu yang dimaksud pengertian dari perspektif. Jadi keadaan sebenarnya dari kondisi penggambarnya. Kalau misalnya yang paling dekat dengan kita gitu ya, kita yang menggambar objeknya, berarti objeknya harus lebih besar dibanding objek yang jauh dari kita nih penggambarnya gitu. Itu yang dimaksud dengan perspektif. Baik, selanjutnya adalah komposisi. Jadi komposisi ini merupakan penyusun atau susunan. Jadi susunan yang biasanya susunan atau komposisi yang bagus, yang baik, biasanya hasil gambarnya akan terlihat menarik gitu, akan terlihat menarik bagi kita yang melihatnya. Misalnya gini, kalian mau gambar sesuatu nih, misalnya ada gelas 2 terus ada teko gitu ya, lalu gak apa ya. Jadi emang di Robo itu banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak, ini tuh kayak BTS behind the scene ya gitu ya. Bu Ayu masukin. Jangan lupa jangan terdistract gitu. Kita tetap fokus gitu. Jadi kita lagi bahas tentang prinsip menggambar. Kita udah Bu Ayu udah menjelaskan tentang perspektif, dan sekarang Bu Ayu sudah menjelaskan tentang komposisinya. Nah, komposisi ini intinya adalah penyusunnya gitu ya. Jadi sama kayak di gelas, penyusunnya itu apa sih? Kenapa minuman ini enak kok? Karena penyusunnya juga bagus gitu, jadi minumannya enak. Nah, sama dengan menggambar, karena penyusunnya, komposisinya itu bagus ya. Jadi hasil gambarnya itu menarik. Jadi kalau misalnya tadi Boy kasih contoh ada 2 gelas, 1 teko. Jadi kalau bisa menggambar itu bener-bener disusun dengan secara estetik gitu, posisinya gitu. Posisi itu secara estetik. Kalau misalnya posisinya estetik, kan kita yang melihatnya juga bagus ya gitu, indah gitu. Kalau misalnya ngacak, asal, kan kita yang melihatnya juga kurang gitu. Kayak sekarang aja deh kalian kan, kalau misalnya mau foto juga harus estetik, posisinya harus begini, di hasil gambarnya harus bagus ya, harus seperti ini gitu kan. Nah sama, jadi menggambar juga perlu namanya komposisi. Jadi kita posisikan dulu nih penyusunnya apa aja sih gitu. Kayak Bu Ai nih buat video, apa sih yang Boy perlukan untuk dibuat video ini gitu, komposisinya apa aja gitu, penyusunnya apa aja. Oh ada ininya apa namanya, pendukungnya seperti laptop, ada buku juga, ada kursi, ada kamera, terus paling ya background belakangnya gitu ya, nggak aneh-aneh sih. Pokoknya yang sekiranya membuat komposisi gambar kalian itu menarik, nah itu merupakan pengertian dari komposisi. Jadi penyusunnya ya, lebih ke penyusunnya gitu. Baik, selanjutnya adalah proporsi. Proporsi itu kata kuncinya adalah perbandingan. Jadi gini, perspektif itu adalah gambar sebenarnya ya, yang paling dekat dengan penggambarnya itu berarti lebih besar gitu kan. Nah, kalau misalnya komposisi itu kata kuncinya adalah penyusun, bagian susunannya. Kalau misalnya proporsi, kata kuncinya adalah perbandingan. Jadi proporsi ini merupakan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi kayak contoh yang tadi yang di komposisi ada 2 gelas, 1 teko. 2 gelas ini Boy ambil 2 gelas ukurannya yang kecil ya, tekonya juga yang sedang. Nah, ketika kalian menggambar itu tidak mungkin kan gelasnya lebih tinggi dibanding tekonya, ya nggak sih? Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan proporsi. Jadi lebih ke perbandingan objek yang satu dengan yang lainnya. Secara sebenarnya itu harus begini loh, jangan sampai terjadi perbedaan gitu. Jangan sampai tidak masuk akal lah, harus benar-benar seperti keadaan sebenarnya gitu. Terus juga harus benar-benar tampak wajar gitu. Oke, yang terakhir adalah prinsip gelap terang. Kita skip dulu. Gue kali ini buat tarot. Jadi ini ke skip iklan sih, enggak sih, ini bukan iklan, ini emang karena favoritnya Boy aja gitu. Di rumah tuh Boy punya berbagai bubuk buat minuman. Tebak ini suara apa? Suara tukang apa? Ya, tukang somai, betul. Nah, untuk kali ini Boy milih tarot. Nunggu abangnya lewat, Boy mau minum dulu. Baik, selanjutnya adalah alat dan menggambar, alat dan media menggambar. Oke, untuk alat dan media menggambar ini Bu Ai mau beda. Jadi Bu Ai akan mengklasifikasinya menjadi 4. Maksudnya gimana Bu Ai? Jadi Bu Ai klasifikasi sendiri nih menjadi 4 biar kaliannya lebih mudah gitu ya.
Jadi mungkin sebelumnya ketika kalian pretest, kalian udah dapat nih pertanyaan-pertanyaan ini dari Bu Ai gitu kan. Tapi mungkin kalian ada beberapa ngerasa kayaknya gue belum pernah ngasih, emang belum pernah sengaja gitu. Bu Ai pengen ngetes dulu, udah sejauh mana sih informasi yang bisa kalian dapat gitu ya sejauh ini ketika membaca soal, terus juga ngeliat jawabannya seperti apa gitu ya. Oke, alat dan media menggambar ya, boleh klasifikasikan. Yang pertama ada alat, lalu media, lalu pewarna, dan juga pendukung. Baik, yang pertama adalah alat menggambarnya. Maksudnya alat menggambar itu apa, Bu? Jadi alat utama yang digunakan kalian untuk menggambar. Yang pertama pasti adalah pensil ya, lalu spidol. Spidolnya biasanya warna hitam, lalu juga kadang pulpen warna hitam juga. Jadi biasa alat menggambarnya ini boleh fokuskan untuk pensil, pulpen, dan spidol. Baik, selanjutnya adalah media menggambar. Jadi biasanya kalian kalau menggambar di mana nih medianya gitu ya. Yang paling utama adalah ya benar buku gambar. Jadi buku gambarnya bisa berbagai ukuran, bisa A4 atau A3 yang lebih besar ya. Lalu biasanya juga ada sketchbook yang khusus untuk menggambar juga ada. Lalu HVS mungkin berbagai ukuran A4, letter, legal, dan lain-lain. Itu adalah media menggambar. Baik, selanjutnya adalah pewarnanya ya. Pewarnanya banyak nih gitu. Pewarna menggambar apa aja sih? Ya, benar, pensil warna, krayon ya. Yang dikhususkan untuk kalian itu saat ini pensil warna, krayon, terus juga spidol warna. Lalu yang terakhir adalah pendukung. Jadi alat pendukung ketika kita menggambar tuh apa aja sih gitu ya. Kan kita udah tahu alat, udah tahu medianya, pewarnanya nih. Alat pendukungnya ini apa? Alat pendukungnya ini seperti penghapus ya, penggaris, lalu jangka gitu. Ketika kalian butuh untuk buat lingkaran kan kalian butuh jangka. Terus gunting gitu ya. Siapa tahu gambar kalian itu mau ditempelkan kembali ke media yang lain gitu. Mungkin kalian juga butuh gunting. Baik, jadi itu ya alat media menggambar menggambar flora, fauna, dan alam benda ini boleh klasifikasikan menjadi 4 gitu ya. Kalian harus ingat ada alat, media, pewarna, dan juga pendukung. Jadi itu beda-beda gitu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik menggambarnya gitu. Jadi kalau teknik menggambarnya ini seperti yang sudah beberapa teman-teman buat. Jadi pertama kalian pasti harus tahu bentuk dasarnya gitu. Misalnya ada juga kawan yang buat bunga, terus kalian buat cetakan dulu nih lingkaran, terus buat mulai dari di tengahnya buat buletan, terus tinggal menyatukan daunnya ya, atau mahkota-mahkota bunganya gitu ya. Nah terus jadi bunga deh. Nah itu teknik menggambar. Jadi per step per bagian-bagiannya tuh ada gitu. Jadi bentuk dasarnya kalian harus tahu, terus bagian-bagiannya juga harus tahu satu kesatuannya seperti apa. Lalu biasanya kalian juga butuh namanya gelap terang. Ini kayaknya gue agak kelewat ya hal gelap terang ya. Jadi tadi udah ada di prinsip itu kan ada perspektif, ada komposisi, proporsi, dan juga gelap terang. Jadi gelap terang itu adalah ini boleh masuk lagi ya ke sedikit tambahan karena tadi Bu Ai lupa. Jadi prinsip menggambar salah satunya adalah gelap terang. Jadi kalau yang terkena sinar matahari berarti tidak diarsir ya, tidak gelap ya, tapi yang tidak kena sinar gitu ya, bukan sinar matahari, kok kena sinar cahaya, berarti dia bagiannya akan gelap. Jadi kita arsir. Itu tambahan yang prinsip menggambar itu ya untuk gelap terang. Oke. Banyak banget iklan ya, kalau ketika buat video tuh banyak banget iklan. Jadi kalian bisa bayangin ya tekniknya seperti apa, gedenya seperti apa, terus sabarnya seperti apa. Oke, jadi kita sudah membahas unsur, prinsip, lalu alat media menggambarnya, dan juga teknik menggambarnya. Sekarang kita masuk ke prosedur menggambar. Prosedur menggambar ini sama aja sih seperti langkah-langkah kalau Bu Ai itu bilangnya. Jadi apa aja prosedur menggambar? Ya, jadi yang pertama adalah gagasannya dulu nih. Gagasannya dulu, kalian mau gambar apa? Mau gambar gelas, ya, mau gambar gelas misalnya.
amati dulu gelasnya seperti apa, masukkan di imajinasi kalian gitu ya, gambar gelas yang mau kalian gambar. Ketika sudah, kalian buat sketsanya di buku gambar, kalian mulai dengan tipis-tipis aja, pakai pensil, nggak usah tebal-tebal. Lalu ketika sudah yakin, ditebalkan, diwarnai, diberi gelap terang ya, belajar gelap terang gitu ya. Lalu diberi sentuhan akhir serapi mungkin. Jadi kalau bisa tuh latarnya juga diwarnai, jadi biar komposisinya itu banyak, terus juga menarik hasil gambarnya. Oke. Baik, nah kalau misalnya di LKS kalian ini ada tambahan mengenai teknik-teknik menggambarnya. Jadi di sini ada banyak banget, ada dari A sampai G. Tapi yang perlu kalian tahu sebenarnya sih arsir dan juga dusel ya, arsir dan juga dusel. Jadi kalau arsir tuh ya yang biasa kalian gunakan ketika menggambar pakai pensil warna, garis-garis lurus, miring gitu ya. Nah itu merupakan teknik arsir. Lalu kalau dusel sendiri ini bagian untuk menentukan gelap terangnya gitu kan, digoreskan dengan posisi miring. Jadi biasanya kalau dusel itu kalian pernah nggak ya nyobain pakai kertas gitu ya, kertasnya terus kalian pakai kertas, terus kertasnya kalian sobek, terus kertasnya diwarnai nih pakai pensil sampai hitam gitu ya, terus kalian ibaratnya nih kertas, terus di sini tuh buku gambarnya gitu ya, terus ini kan udah diwarnai nih pakai pensil, terus kalian gini-gini nih ke kertasnya gitu, digini sampai kan hitam dari warna pensil warnanya masuk tuh ke medianya. Nah itu bisa disebut juga gelap terang. Itu salah satu teknik dusel juga. Ya, jadi penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring gitu. Itu disebutnya dusel. Kalau misalnya arsir, dia garisnya sejajar, menyilang gitu ya. Untuk yang tadi Boy kasih itu bisa juga disebut dusel sih, karena itu salah satu contoh lah gitu, buat bayangan gelap terang gitu ya. Oke, jadi untuk video part 2-nya menurut kalian gimana nih? Ini secara live ya, nggak live sih, tapi secara keadaan murni gitu ya. Jadi di materi menggambar flora fauna dalam benda part 2 ini sudah boleh lengkapi dari mengulang materi pengertian awal menggambar flora fauna dan alam benda, lalu juga masuk ke unsurnya, ada unsur titik, garis, bentuk, bidang, warna, dan lain-lain. Lalu masuk ke prinsipnya, ada perspektif, komposisi, proporsi, dan juga gelap terang. Dan juga masuk ke alat medianya yang Boy bagi menjadi 4 ya, yaitu ada alat, media, pewarna, dan juga pendukung. Dan lalu ada tekniknya ya, dari bentuk-bentuk dasarnya kalian harus tahu, lalu mulai perlahan-lahan menyambungkan satu bagian satu dengan bagian yang lain terus jadi gambar seutuhnya. Lalu juga yang terakhir adalah prosedur menggambarnya atau langkah-langkahnya. Lalu juga Bu Ai tambahkan mengenai tekniknya, yaitu arsir dan juga dusel. Kalau arsir itu yang biasa kalian praktekkan menggunakan pensil warna maupun spidol, jadi garisnya bisa sejajar, bisa miring gitu ya. Lalu kalau bisa sejajar, bisa juga menyilang. Kalau misalnya dusel itu biasanya garisnya miring gitu ya. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau misalnya pertanyaan kalian boleh banget tanya di kolom komentar. Jadi di kolom komentar jangan hanya tulis nama kelas ya, tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti atau nggak paham ya kalian tanyakan saja di sana gitu. Terus juga selain itu kalau misalnya ada yang masih belum paham atau belum mengerti, juga bisa komen aja di YouTube gitu. Terus juga ditanyakan, jangan sampai kalian polos, maksudnya polos pura-pura ngerti padahal masih bingung. Terus juga yang udah ngerti harus didengarkan lagi, coba dicek lagi pelan-pelan. Lalu apa lagi ya, udah mulai rame nih gitu ya di rumah Bu Ai. Sebentar Bu Ai minum dulu. Jadi kalau misalnya ada sub-sub yang menurut kalian masih kalian bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar apapun ya mengenai materi gitu ya. Terus juga biasakan ketika kalian sudah menonton video Bu Ai nih, kalian sambil mendengarkan menggunakan headset, terus juga dicatat di buku tulis. Jadi kalian kalau misalnya ada ulangan, ada mau ulangan atau nanti ada sebentar lagi kita mau PTS ya, jadi kalian tinggal buka gitu kan. Kalau misalnya emang kalian tipe yang visual yang mendengarkan ya boleh juga sih mendengarkan lagi videonya gitu kan. Cuma untuk mempermudah kalian kan lebih enaknya dicatat terus kalian bisa baca kapanpun kalian mau gitu kan.
Oke, itu aja materi menggambar flora fauna dan alam benda part 2-nya ya. Maaf banget, mohon maaf sekali karena telat. Terima kasih yang sudah mengirimkan video dan juga gambar kalian, mengirimkan gambar kalian tentang menggambar flora dan juga fauna di tugas ke-1 dan tugas kedua kemarin. Terima kasih banyak gitu ya, kalian semua sangat berbakat untuk menggambar ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalian aku nggak bisa gambar, enggak kok, kemarin banyak banget gambar yang bagus-bagus gitu ya. Tinggal dilatih, tinggal dibiasakan, insya Allah nanti gambarnya akan membaik. Oke, jadi itu aja tentang materi bab 1 kalian ya untuk kelas 7 teman-teman, tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kurang lebihnya Bu Ai mohon maaf atas segala kata-kata yang salah atau juga backsound yang ada di video kali ini gitu ya. Terus juga Bu Ai harap kalian bisa mengerti apa yang Bu Ai sampaikan. Jadi jangan bingung, kalau bingung nanya ya, karena kewajiban Bu Ai adalah ya menyampaikan materi ini semudah mungkin, sepaham mungkin agar kalian bisa mengerti gitu. Itu aja. Terima kasih. Bu Ai tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.